Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day buat anak ibu semuanya. Selamat datang di SMK Negeri 1 Batam. Selamat datang di kelas virtual pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Ya, pelajaran ini sebenarnya adalah pelajaran pengantar sebelum anak ibu nanti lanjut ke kelas 11 ataupun kelas 12 ya. Nah, sebelum ibu memperkenalkan diri, ya jadi ibu for your information, ibu mengajarkan simulasi digital di semua jurusan. Ya, jadi video pembelajaran ini ibu buat untuk semua kelas 10 tahun ajaran 2020-2021 di SMK Negeri 1 Batam. Baik, ibu punya sebuah pantun yang berisi harapan ya. Semoga di masa pandemi ini kita bisa tetap sehat, tetap berbahagia, tetap belajar dan terus semangat gitu ya. Hari Sabtu berakhir pekan, jalan bersama ayah dan bunda. Assalamualaikum ibu ucapkan, semoga kita sehat semua. Amin, amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Nah, baik. Di sini ibu mengulas sedikit ya, memperkenalkan diri sedikit kepada anak-anak ibu semua. Nama ibu Herlina Septiani ya, atau kalian boleh panggil Bu Lina. Tempat tanggal lahir di Jambi 9 September 1989. Nah, ibu lulusan S1 di Pendidikan Teknik Informatika Universitas Negeri Padang. Kemudian pendidikan sebelumnya juga menempuh Diploma 3 Teknik Telekomunikasi Multimedia di Politeknik Universitas Andalas. Nah, status K1 artinya sudah berkeluarga dan punya 1 orang anak ya. Untuk pengalaman kerja ya, ibu sudah mencoba mengajar di berbagai sekolah. Di sini anak ibu bisa lihat ya, di SMK Taman Siswa Padang itu sekitar tahun 2012. Kemudian 2013 di SMK 1 Tanjung Balai Karimun. Kemudian SMK Multi Study High School Batam. Kemudian pernah juga di SMK Negeri 3 Batam, SMK Negeri 5 Batam. Pernah juga merambah ke dunia industri di PT JMS itu Batam Center ya, sebagai engineer di sana. Nah, terakhir dan sampai saat ini itu mengajar di SMK Negeri 1 Batam untuk mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Oke ya. Nah, Digital Simulation and Communication alias SIMCOMDIC, simulasi dan komunikasi digital. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai simulasi dan komunikasi digital, karena ini baru pertemuan pertama, maka Ibu mengulas sedikit saja kulitnya saja ya. Nah, materi simulasi dan komunikasi digital ini adalah materi yang penting. Kenapa dikatakan penting? Karena ini pengantar. Nah, jadi pengantar untuk dasar teknologi itu di sini. Jadi apapun jurusannya anak ibu, mau itu TKJ, mau itu pemesinan, mau itu welding, otomasi, ya, mekatronik, kemudian elektronika, itu tetap harus punya basic di SIMDIC. Nah, kenapa begitu Bu? Ya, nanti kita lihat ya kenapanya. Nah, simulasi dan komunikasi digital ini nanti akan ada 14 bab. Ya, kita akan mempelajari 14 bab selama 1 tahun pelajaran ini. Kemudian ini juga mata pelajaran yang sifatnya praktis ya. Oke. Maka ilmunya itu ilmu praktis. Artinya apa? Anak ibu mendapatkan materi, kemudian nanti harus dipraktekkan ya, untuk mengasah kemampuan kita. Nah, kemudian karena dia ilmu praktis, maka anak ibu harus menyimak
setiap informasi yang Ibu berikan, menyimak setiap materi yang diberikan, kemudian memikirkan. Apa yang dipikirkan, Bu? Nanti kita check out ya. Memikirkan, kemudian mempraktekkan. Jadi, ini adalah mata pelajaran kolaborasi antara teori dan praktek. Jadi, nggak bisa kita cuma ngomong aja, kita harus mempraktekkan. Oke. Selanjutnya, ya, sebelum kita membahas lebih dalam, nah, Ibu punya sebuah sebuah wejangan lah ya untuk anak Ibu semua, bahwa Anda adalah apa yang Anda pikirkan, apa yang kamu pikirkan. Nah, seberat apapun beban hidupmu, maka jangan pernah sedetik pun berpikir bahwa itu adalah fase sulit. Karena setiap kesulitan, seiring dengan waktu, itu pasti akan berlalu. Maka jangan pernah stres. Sesulit apapun, mungkin di masa pandemi ini anak Ibu merasa sekolah itu hal yang sulit. Kenapa? Karena guru tidak menjelaskan di kelas. Anak Ibu tidak masuk kelas, tidak bertemu teman-teman di kelas. Ya, anak Ibu hanya belajar melalui jaringan internet saja, melalui berbagai aplikasi yang diberikan oleh gurumu. Maka jangan stres, hadapi, jalani, having fun aja, enjoy aja. Kalau sudah dijalani, insya Allah pasti bisa, tidak ada yang tidak bisa. Kenapa? Karena ingat, teknologi itu untuk memudahkan kita melakukan apapun, bukan mempersulit kita. Nah, harusnya ya, belajar online itu lebih menyenangkan, itu lebih memudahkan. Kenapa? Karena Ibu nggak perlu capek-capek jalan ke sekolah, ya kan? Nah, tapi ya tetap harus berpikir cerdas ya, Oke, next. Nah, ini yang Ibu ceritakan tadi. Yang 14 bab materi simulasi dan komunikasi digital itu untuk 2 semester. Semester 1 dan semester 2. Ya. Jadi, sebelum kamu menghadapkan wajahmu, lihat di slide Ibu ini ya. Menghadapkan wajahmu, menatap masa depanmu ke depan. Masa depanmu yang masih panjang. Di SMK Negeri 1 Batam, di kelas 11 dan kelas 12. Maka harus hatam dulu, harus tamat dulu pelajaran, salah satunya itu simulasi dan komunikasi digital. Kita belajar apa aja sih, Bu, nanti? Oke. Yang pertama itu logika dan algoritma. Nah, ini kulit-kulitnya aja. Logika dan algoritma. Kemudian ada mind map, ya, peta pikiran. Kemudian kita belajar mengenai penggunaan aplikasi pengolah kata, ya. Nah, kemudian aplikasi pengolah angka. Jadi ada berbagai software yang kita pelajari ya. Kemudian ada software presentasi. Oke. Nah, selanjutnya teknik presentasi. Bagaimana cara kita mempresentasikan? Jadi setelah belajar softwarenya, kita buat file presentasinya dengan berbagai aplikasi, bukan hanya Microsoft PowerPoint saja. Ini salah satu bentuknya adalah kolaborasi ya. Saat ini yang kalian tonton ini adalah kolaborasi antara penggunaan Microsoft PowerPoint dan pemanfaatan aplikasi ya, record di monitor laptop seperti yang Ibu lakukan saat ini. Itu bisa pakai Camtasia, bisa pakai berbagai macam aplikasi. Oke. Next. Nah, di semester pertama ya, selain teknik presentasi juga nanti kita akan belajar mengenai e-book alias buku digital. Next, di semester kedua ada digital citizenship, search engine, ya, komunikasi daring, sinkron dan asinkron, kemudian e-learning. Nah, mungkin kita nanti bisa loncat dulu ini ke e-learning dulu. Kenapa? Karena kita diharuskan untuk belajar dari rumah, ya kan? Saat ini apapun mata pelajarannya, ya. Kemudian ada pasca produksi, pra-produksi video, produksi video, pasca produksi video. Nah, ini setelah menyelesaikan semua materi ini, maka setelah dinyatakan nanti tuntas SIMDIK-nya baru bisa melanjutkan ke kelas 11 dan 12. Ini salah satu mata pelajarannya ya. Nah, untuk prasyarat dari pembelajaran simulasi dan komunikasi digital ini,
Ini sebagai apa ya? Sebagai penunjang kita bisa melakukan pembelajaran ini. Yang pertama itu anak ibu harus punya hardware-nya, harus punya perangkatnya. Apa saja itu, Bu? Ya, jelas anak ibu harus punya laptop, ya, smartphone, paket data. Oke, Bu, kalau nggak punya laptop gimana, Bu? Kalau nggak punya ya silakan pinjem ke siapapun terserah. Yang penting kamu bisa praktek. Ya, jadi tidak diharuskan membeli laptop, tapi kalau punya itu akan lebih baik lagi. Kenapa? Karena nggak bisa kita belajar kalau nggak pakai laptop, gitu ya. Nah, jadi silakan dipinjam, diusahakan, diupayakan supaya tetap bisa belajar dan tetap bisa melakukan praktek. Oke, kemudian yang kedua itu anak ibu mesti punya software. Nah, jadi hardware tadi harus ditunjang dengan software, harus ada aplikasi. Apa, Bu? Mungkin yang pertama langkahnya nanti boleh diinstalkan WhatsApp dulu di smartphone-nya. Jadi kita bikin grup WhatsApp dulu. Setelah itu nanti kita berlanjut, kita membuat grup virtual class di Edmodo. Ya, salah satu aplikasi e-learning yang gratis yang bisa dipakai oleh siapapun. Jadi nanti ibu buat grup di WhatsApp, ibu buat grup di Edmodo. Jadi nanti semua tugas-tugas, semua instruksi, semua materi nanti ibu akan uploadkan di Edmodo, termasuk nilai-nilaimu dan lain sebagainya. Jadi nanti kalian bisa pantau terus melalui akun Edmodomu, gitu ya. Syaratnya untuk punya akun Edmodo apa, Bu? Nah, silakan di browsing. Yang pasti salah satunya adalah kalian harus punya email pribadi. Jadi jangan email nebeng-nebeng, ya jangan pakai email bapakmu, email mamamu, email siapapun, jangan. Kita belajar untuk menjadi diri kita sendiri di dunia nyata dan di dunia maya, gitu. Jadi jangan pakai akun orang lain, ya. Kemudian anak ibu mesti punya buku pegangan. Buku pegangannya berupa apa, Bu? Ada buku praktek. Mana ya? Ada buku praktek, nanti mungkin ibu bisa fotokan ya. Nah, bisa kirimkan ke grup nanti. Buku pegangan, buku paket ini bisa dipinjam. Di mana pinjamnya, Bu? Di perpustakaan. Kalau nggak salah ibu, perpustakaan itu ada 2 buku simulasi dan komunikasi digital. 2 jenis. Ya, boleh dipakai yang manapun terserah. Ya, kemudian buku itu juga bisa diunduh, ya, atau bisa di-download berupa buku elektronik atau e-book dengan format file.pdf. Jadi kalau sudah dalam bentuk e-book, kamu bisa buka dimanapun termasuk di smartphone-mu, gitu ya. Kemudian anak ibu dianjurkan, bukan dianjurkan, tapi memang diharuskan untuk punya buku catatan. Nah, boleh ditanya ke kakak-kakak kelasmu, sama ibu cukup 1 buku saja. 1 buku, tapi yang tebal. Ya, yang tebal berapa ya? Ya, pokoknya 1 buku lah. Ya, kalau buku ada yang isi 100 atau lebih itu boleh dipakai. Kenapa? Karena untuk 1 tahun pembelajaran. Jadi supaya nanti enggak ditambah buku baru, tambah ya. Jadi pokoknya 1 buku saja. Oke. Nah, kemudian kita melakukan absen secara daring. Ya, absen secara daring paling lambat jam 5 sore setiap hari sesuai dengan jadwal pelajaran. Misalnya kamu ada jam pelajaran sindik jam pertama, kedua, ketiga di hari Senin misalnya. Maka kamu boleh ambil absen paling lambat itu jam 5. Paling lambat jam 5 sore. Jadi ngabsennya gimana, Bu? Cukup bikin hadir dan paham. Gitu ya. Kenapa? Karena setiap pertemuan ibu akan menguploadkan video ataupun materi pembelajaran, kamu baca dulu. Ya, jangan ngabsen dulu aja. Kamu baca, kamu pahami. Ya, kamu baca, kamu pahami. Tak paham sekali, baca 2 kali. Tak paham 2 kali, baca 3 kali. Tak paham 3 kali, silakan japri. Paham ya? Nah, jadi boleh di japri. Japri ya di mana, Bu? Ya di grup e-learning kita nanti. Gitu ya. Kemudian selanjutnya setelah absen, itu ya. Absen itu dengan catatan paham dulu apa yang sudah ibu jelaskan, materi yang sudah ibu upload itu dipahami dulu, disimak semuanya. Nah, maka kalau semuanya ini sudah sinkron, sudah dilakukan, kamu kerjakan tugas dengan baik dan benar, ya. Yang tidak paham boleh ditanyakan.
Nah, kemudian kerjakan tugas, kumpulkan sesuai dengan deadline-nya, jangan suka ngaret. Ya, karena tepat waktu, ya, Ibu orang yang sangat menghargai waktu. Jadi kalau misalnya terlambat beberapa menit saja, itu Ibu tetap terima, tapi mengurangi nilaimu. Harusnya kamu dapat 90 misalnya ya, karena terlambat 2 menit bisa jadi KKM. Ingat ya, KKM. Alias iya, standar ketuntasan minimum. Ya, minimum untuk mapel SIMDIK itu 60. Oke, 60. Harusnya dapat 90 karena terlambat 5 menit bisa jadi 60. Maka, biasakan mengumpul tugas sebelum deadline. Misalnya deadline-nya besok jam 5, maka akan lebih baik kamu kumpulkan hari sebelum besoknya itu. Paham ya? Nah, seperti itu. Karena nanti kalau telat-telat yang rugi juga kamu sendiri. Dan ingat, tugas tidak boleh di copy paste. Ya. Oke, belajar jujur karena dari kejujuran itu ya mata uang kamulah yang bisa kamu bawa kemanapun. Gitu ya, kejujuran. Karena apa? Karena setiap tugas akan Ibu periksa. Setiap yang memiliki kesamaan persis ya sampai dengan source code-nya itu akan Ibu periksa. Kalau misalnya sama persis, berarti salah satunya ini ada yang copy paste. Nah, ini dua-duanya akan imbas gitu. Ya. Oke. Nah, mungkin sampai di sini pertemuan pertama kita. Silakan diluruskan niatnya. Semoga walaupun kita belajar daring di masa pandemi ini tidak mengurangi manfaat atau esensi dari pertemuan kita gitu ya. Semoga kita bisa tatap muka ya, belajar di kelas, kemudian kita bisa berinteraksi layaknya pembelajaran normalnya gitu ya. Walaupun ini sudah masuk new normal, tapi ya semoga pandemi ini bisa berakhir dan semoga kita bisa sehat semuanya. Oke, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan pertama ini. Silakan nanti akan ada tugas setelah ini. Tugasnya apa, Bu? Ya, silakan kamu resum ya apa yang sudah Ibu sampaikan pada pertemuan pertama ini, ditulis di buku catatan, kemudian nanti difotokan dan dikirimkan di kolom komentar pada kelas Edmudo. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.